Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Ada beberapa hal yang nggak bisa kita bantah kalau sudah ngebahas mengenai data-data yang sifatnya adalah ilmiah terkait dengan data otopsi ataupun juga petunjuk lainnya. Karena di kasus ini kan dilakukan otopsi pertama kali itu setelah 7 hari Vina dan juga Eki dimakamkan. Ada obrolan yang menarik ya dari psikolog forensik Reza Indragiri dan juga ahli forensik Dr. Budi Suhendar yang ada beberapa poin. Ini menunjukkan bahwa luka-luka dan juga kondisi terakhir dari Vina dan juga Eki memang sudah sangat jelas ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang tidak wajar di sini. Tidak wajar di sini apakah berurusan dengan pidana atau bukan? Kita akan coba gali lebih dalam poin-poin yang menarik di sini pertama. Pertama adalah kita akan awali dengan laporan dari Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Eki. Poinnya di sini dikatakan bahwa para pelaku langsung bersama-sama mengeroyok dan memukuli dengan bambu dan menusuk menggunakan samurai ke kedua korban. Luka di pelipis kiri dan detail lainnya ada untuk Eki, juga untuk Vina ada sabatan samurai dan juga di muka. Keduanya meninggal di TKP. Untuk bagian detailnya ya nanti kita akan bahas lebih dalam nanti kalau sudah ada persidangan ya, karena itu akan lebih kontekstual. Tetapi ada satu hal secara superficial yang sangat berbeda nyata terkait dengan keterangan bahwa keduanya meninggal di TKP. Kalau kita simak dari keterangan sejumlah saksi yang mengatakan bahwa Vina itu pada saat ditemukan ya masih dalam kondisi sadar, masih bernafas, masih minta tolong tetapi sudah nggak kuat lagi. Begitupun juga keluarganya Vina yang datang di rumah sakit. Pada saat itu mereka mengatakan bahwa sempat melihat Vina itu masih bernafas, tetapi nggak lama kemudian dia meninggal dunia. Artinya ada yang berbeda nih, meninggalnya di TKP ataukah meninggalnya di rumah sakit. Kalau Eki sudah dapat dipastikan di TKP memang sudah meninggal dunia. Itu adalah bagian yang pertama yang secara superficial sangat berbeda. Yang kedua adalah terkait dengan hasil otopsi. Kalau aku tangkap di sini, antara visum dan otopsi itu agak-agak mirip ya. Tetapi perbedaannya, kalau visum itu lebih ke bagian luar aja, tapi kalau otopsi itu ya harus dibelah semuanya, dicek bagian dalam. Menurut keterangan dari Dr. Budi Suhendar, ahli forensik ini mengatakan bahwa membaca hasil simpulan dari cara kematian M. Rizky Rudiana, bahwa di situ dikatakan dalam BAP-nya sudah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam dari dokter forensik yang melakukannya saat itu. Kematiannya memang karena tidak wajar dan ditemukan tanda-tanda luka tumpul. Nah, tidak wajar adalah karena sesuatu hal yang sifatnya bukan karena tempat kematian yang seharusnya, bukan karena penyakit ataupun penyakit, ada sesuatu hal yang nggak wajar di situ. Belum tentu ada tindak pidana harus disilangkan dengan data-data lainnya. Terkait dengan bukti yang memang sudah ada di persidangan, ini ada yang mengatakan bahwa samurainya ini samurai panjang atau samurai pendek. Kalau aku cek dari keterangannya kuasa hukumnya Saka Tatal, samurainya itu yang ditunjukkan adalah samurai yang pendek, teman-teman. Nah, dengan data dari tubuh manusia itu kan suatu hal yang nggak bisa dibantahkan ya, memberikan dalam tanda kutip tubuh manusia itu bisa berbicara setelah mereka meninggal dunia dengan cara otopsi tersebut. Nah, berbicaranya ini bisa menjadi petunjuk yang sangat nyata apa yang sebenarnya terjadi. Data dasar pada saat dokter otopsi itu melakukan penyidikannya untuk menggali semuanya adalah dua hal sebenarnya, adalah mencari penyebab kematian dan juga waktu kematian. Itu adalah bagian yang paling mendasar. Tentunya ada temuan-temuan lain tergantung pada kondisi setiap jenazahnya, teman-teman. Nah, terus juga ada lubang di dada Eki, dan ini kalau aku lihat dari hasil pembacaan di sini di BAP-nya, lubang di dada Eki ini bukanlah penyebab kematiannya. Kenapa? Karena memang ada dalam keterangan di BAP ini pada saat dilakukan otopsi 7 hari setelah kejadian itu tampaknya memang sudah dalam kondisi yang busuk, teman-teman, untuk kondisinya dari Eki ya. Terus juga ada patah tulang tengkorak depan belakang, dasar, rahang atas dan juga bawah, trauma tumpul, tulang lengan atas kanan dan lain-lainnya, juga ada resapan darah di kulit dada dan masih banyak hal detail lainnya. Dari penjelasan ini, dugaan sangat kuat yang membuat ini Eki meninggal dunia itu adalah karena luka di bagian kepalanya. Itu yang paling
krusial. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencari tahu penyebab kenapa dia meninggal dunia. Karena paling krusialnya di mana? Misalnya, lo bisa aja menjelaskan ada banyak luka tumpul nih, kayak di kaki, atau bahkan di dada dan sebagainya. Mungkin di dada ada lubang, tetapi lubangnya itu tidak mengenai jantung. Artinya itu bukanlah krusial. Tetapi kalau di kepala, satu bagian aja, yang remuk aja, bisa langsung fatal. Ini ada banyak sekali bagian. Jadi, penyebabnya adalah di bagian kepala. Ini linear sih sebenarnya kalau mengenai penyebab ini dengan keterangan Pak Suroto ya, yang pertama kali menemukan klaimnya dari Vina dan juga Eki bahwa pada saat itu kan kondisinya hujan deras, teman-teman. Dia membuka helmnya Eki sudah penuh dengan noda merah kemana-mana. Tapi ada yang bilang, kayaknya di persidangan itu helmnya tidak ada tuh noda merahnya. Ya, Pak Suroto bilang karena saat itu hujan deras, ya nggak tahu kok tiba-tiba nggak ada noda merah tersebut. Ya, ini adalah satu bagian yang serba kita nggak bisa judgement sekarang ya, karena itu sudah terjadi di 8 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari tipikal luka-luka dan juga yang dialami oleh Eki ini apakah berhubungan dengan luka yang berasal dari alatnya bambu dan juga kayu? Karena bambu dan kayu ini adalah bagian yang juga disebutkan dalam peristiwa ini ada temuan-temuan alat untuk melakukan hal tersebut. Dan menurut Dr. Budi Suhendar, ya bisa saja karena itu juga bisa melihat pola lukanya seperti apa. Dan dikatakan bisa bukan berarti pasti ya, tapi ada kemungkinan. Pola lukanya ini harus di cross check lebih dalam, melihat adalah seperti ini. Pola lukanya apakah kepala yang menghampiri bendanya atau kepalanya yang dihampiri oleh benda tersebut. Tentunya jenis pola lukanya ini sangat teknis dari penyidik. Penyidik tepatnya dari dokter otopsi bisa membedakan seperti apa lukanya tersebut. Itu adalah hasil pertama kalau kita bahas terkait dengan Eki ya. Yang kedua, bagaimana dengan Vina di otopsi yang pertama kali ini? Mengenai cara kematian juga sama, tidak wajar dan juga sudah terjadi proses pembusukan. Ditemukan trauma tajam dan tumpul. Nah, ini bedanya nih, kalau di Eki semuanya adalah tumpul, tapi kalau di Vina keduanya. Ini yang paling parah sih menurut aku. Karena kalau kita lihat dari yang bedanya apa sih antara tajam dan tumpul? Menurut dokter Budi ini bahwa kalau yang lukanya itu karena tajam, senjata tajam itu nggak harus senjata ya, apapun lah yang bisa tajam, ujung-ujungnya juga nanti seperti pisau lah, kurang lebih seperti itu biasanya lukanya di kulit manusia atau bahkan sampai tulang, itu tepinya adalah rata, teman-teman. Tetapi kalau tumpul, tepinya tidak beraturan dan adanya jembatan jaringan. Sekali lagi, ini tidak hanya ke daging atau kulit, tetapi juga sampai tulang. Tulang di dalamnya, kalau seandainya melakukan sesuatu hal dengan alat tertentu, sampai sebegitu kuatnya, sampai mengenai tulangnya, itu pun masih bisa dicek. Dengan basic tadi adalah, kalau tajam itu tepinya rata, tepi luka ya. Kalau tumpul, tepinya itu tidak beraturan dan adanya jembatan jaringan. Nah, tanda trauma tajam ini, misalnya adalah di tubuhnya Eki, sebagiannya adalah di luka di pipi kanan dan punggung tangan kiri. Kalau kita lihat dari rekonstruksi dan juga penjelasan saksi yang pertama kali menyelamatkan mereka, mengevakuasi, itu kan dikatakan bahwa saya lihat motornya itu nggak ada lecet sama sekali loh. Ini kan unik kan ya, kondisinya apa? Bahkan pada saat Pak Suroto yang pertama kali menemukan mereka, dia juga berpikir, ini kecelakaannya kayak apa ya? Sengebut apa ya? Ada mobil apa ya? Kok sampai seperti ini gitu pada saat ngelihat si Vina tersebut. Nah, sementara tanda trauma tajam ini yang ada di pipi kanan dan juga punggung tangan kiri, ini kan tajam ini dari mana? Apakah dari trotoarnya, ataukah dari batu, atau seperti apa? Ya, ini bisa dilihat lebih detail adalah di foto-fotonya. Mudah-mudahan di penyidik 8 tahun lalu mereka sudah mengambil foto-fotonya yang pada saat di hari kejadian. Karena kalau ini kan hasil data yang sudah dilakukan pemakaman. Karena aku lihat sih ini kan 7 hari setelah kejadian, tidak terlalu banyak data yang sifatnya dari superficial yang bisa dikonfirmasi. Tetapi kalau foto-foto awal pada saat sebelum dimakamkan, itu yang bisa dianalisis lebih dalam, dan itu menurut aku akan jauh lebih krusial untuk bagian superficial. Nah, terkait dengan tanda sudah membusuk itu, patah tulang tengkorak dan tulang rahang bawah dan patah tulang paha dan lain-lain, intinya menunjukkan bahwa
sebegitu masifnya ya luka yang dialami oleh Vina berbeda dengan si Eki. Nah, apakah ini salah satu indikasi? Kan kita melihat tuh kalau ada sebuah kecelakaan ya, motor terutama, yang paling parah itu adalah orang yang diboncengnya. Kok ini juga linear, tetapi kok ada luka-luka tajam juga? Kalau si Eki lukanya tumpul semua. Ini kan bagian yang ngebuat kita mengerutkan dahi. Yang lebih membuat kita bertanya-tanya adalah pada saat otopsi ini pun juga setelah dimakamkan ya, konteksnya itu pun ditemukan ada sel sperma di bagian areanya Vina. Tapi di hasil otopsi ini nggak bisa ditunjukkan terkait dengan kondisi area tersebut, apakah indikasinya ada sebuah tindak kejahatan atau enggak, karena sudah mengalami pembusukan tersebut. Itu bisa dijawab dengan foto-foto pada saat divisum di awal sebelum mereka dimakamkan. Tetapi dengan adanya sel sperma tersebut, ya ini juga ngebuat kita, apakah ini sebuah petunjuk ataukah kebetulan semata? Menurut aku sih sebuah petunjuk nyata ya. Ada yang bilang bahwa apa jangan-jangan mereka itu di saat hujan deras itu baru saja melakukan hubungan seperti itu. Ya ini adalah potensi juga yang cukup banyak netizen katakan dengan berbagai macam gayanya. Ya sekali lagi kalau dari korban udah nggak bisa lagi membela diri, tetapi dengan tanda-tanda di sini, dengan alat bukti dan juga barang bukti yang saling berkaitan satu sama lain, nggak heran dari pengadilan pun yakin ini ada tindak pidana, bahkan memberikan hukuman seumur hidup maksimal ya kepada para terpidana saat itu, kecuali sakat tatal. Tetapi kan yang menjadi perdebatan sekarang, apakah para terpidana tersebut adalah beneran pelakunya atau bukan? Karena memang kalau kita lihat dari kesaksian kuasa hukumnya, mereka cukup meyakinkan ya bahwa di malam kejadian mereka punya alibinya dengan siapa. Tentunya ini sedang dalam proses untuk pembuktian, dan aku yakin kalau dari pihak Polda Jawa Barat seperti keterangannya Pak Susno Duaji yang mengatakan bahwa kalaupun seandainya nanti penyidik dari Polda Jawa Barat akhirnya membebaskan para terpidana termasuk juga dengan tersangka sekarang ini Peggy Setiawan, itu juga sebuah prestasi karena bisa membuat sebuah kasus yang kusut atau bahkan bisa menemukan bukti bahwa mereka tidak bersalah, itu juga sebuah prestasi. Tentunya harus dicari siapa pelaku yang sebenarnya. Nah, dalam kasus tersangka Peggy Setiawan ini pun juga ada beberapa perkembangan terbaru. Misalnya Peggy dan juga kedua orang tuanya dijadwalkan di hari Sabtu dan juga Minggu 8-9 Mei 2024 akan dilakukan pemeriksaan psikologi. Ini pertanyaan banyak masyarakat termasuk kuasa hukumnya. Kenapa kok mereka dites psikologinya? Memang mau kerja ya? Aku tangkap sih kayak kasus dulu di kasusnya Subang yang sekarang sudah menjadi terdakwa, Danu ya, juga sama dia pernah dilakukan tes psikologi. Bahasa halusnya psikologi, tetapi kalau aku tangkap itu adalah tes kesehatan jiwa teman-teman. Apakah dia ada kecenderungan untuk psikopat, sosiopat, ataukah dia ini pikirannya normal, wajar? Aku rasa psikologi di sini adalah untuk mengecek hal tersebut teman-teman, bukan tentang dia kemampuannya A, B, C, dan D, enggak, karena ini konteksnya adalah untuk urusan pidana. Nah, berikutnya terkait dengan Liga Akbar, saksi yang dikatakan di BAP bahwa dia terakhir bersama Vina dan Eki di jam 9:15 malam hari kejadian, tapi kan ternyata sekarang dibantah. Dia ngerasa bersalah menurut kuasa hukumnya mengikuti alur cerita yang dibuat oleh BAP saat itu, dan gara-gara dia ini yang memperkuat bahwa kejadian tersebut dengan terpidana dan Peggy dan sebagainya itu adalah kebenaran karena disilangkan dengan saksi Aep dan juga Dede. Nah, makanya dia pada saat diperiksa di Polda Jawa Barat langsung didampingi oleh 7 pengacara yang merupakan juga satu tim dengan Peggy Setiawan. Terakhir, Polda Jawa Barat pun dalam press release terbarunya memberikan keterangan bahwa mereka membuka hotline service atau pengaduan nomor telepon untuk masyarakat yang merasa punya info terkait dengan kasus Vina dan juga Eki, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan. At least ini dari penyidik sudah begitu terbuka dengan masyarakat. Dari awal memang sudah terbuka karena kita juga harus apresiasi Polda Jawa Barat kan ini mendapatkan kasus yang warisan ya. Mereka pun juga mempelajari semua dari awal sampai akhir. Mereka butuh waktu. Kita kritisi tetapi kita juga apresiasi untuk hal-hal yang sudah ada kemajuannya. Sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki yang menurut aku semakin menarik dan juga menantang logika berpikir kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.